Hai. What's up guys, balik lagi sama gue Andro Kuplay. Di sini di video kali ini gue bakal nge-review tentang Aegis Pods. Jadi dia peranakannya Aegis, tapi ini kayaknya yang paling bawahnya. Soalnya dia berbentuk pods, bukan mod pod. Mod pod udah kita bahas di video sebelumnya yang berjudul Aegis Boost. Ya itulah gue nge-review. Itu gue ada dua jenis review. Yang pertama gue review Aegis Boostnya, yang kedua gue nge-review tentang RDTA-nya atau RBA-nya. Kalian yang belum nonton bisa langsung ditonton aja ya videonya. Oke, kita langsung lihat aja nampak dekatnya. Ini dia Aegis Pods dan apa aja sih bedanya? Ya jelas banyak bedanya lah ya. Kita langsung lihat aja nampak dekatnya. Ini dia Aegis Pods dari Geek-Vape. Oke guys, sekarang di sini ada anak dari Aegis. Anjay, ini namanya Aegis Pods. Dia keluarannya Geek-Vape udah pasti. Di belakangnya ada beginiannya. Untuk fitur-fiturnya dia ada visualnya juga. Terus habis itu package kontennya juga lumayan simple ya, dia nggak terlalu banyak. Di sini ada sosial medianya mereka. Terus habis itu ada barcode-barcodean. Sampingnya ada tulisannya Aegis Pods. Langsung buka aja. Wow. Di sini ada cautionnya. Please do not charge the device when it's wet. Tuh, jangan ngecas pas lagi basah. Kita dapat podsnya. Bentukannya seperti ini. Kalau menurut gue sih beda ya, agak beda sama ekspektasi pas di luar gini. Gue pertama kali dapat, wah ini bakalan panjang, terus habis itu pipih gitu. Pas dibuka ternyata tebel banget. Dan yang gue sayangin adalah ini dia portnya, dia nggak ada penutupnya. Yang dimana dia ngeklaim kalau dia ini anti air, tapi portnya nggak ditutup. Tapi dia anti air kok. Kita dapat warranty card, user manual, 2 mesh coil. Dia ini 0,6 ohm, tapi dia kantal ya, dia mesh kantal gitu K1. Dapat pembukanya kayak Aegis Boost nih. Oh ya, ini tuh pembuka coil. Terus ada kabel. Nah, dia pakai Type C. Lihat deh, keren banget bentukannya. Dia ini pakai Type C, jadi udah kekinian banget. Dan dia masih sama. Dipakai bahan yang keras gitu sama bahan yang lembek dijadiin satu, jadinya kesannya kayak kokoh, jadi kayak tangguh gitu, keren. Di bagian sampingnya ada tulisannya push buat dorong. Nah, dia ngebukanya paling gampang tuh seperti itu. Kita masukin koilnya. Begini nih cara masukin koilnya. Dia emang sengaja koilnya itu dibikin serapat mungkin, soalnya ngejaga-jaga biar terjaga. Apa sih? Tuh kelihatan ya, 0,6 ohm, 13 sampai 18 watt. Walaupun ini wattage-nya nggak bisa diatur. Tuh kantal A1 mesh tech. Seperti ini kita masukin, dia emang agak sedikit keras buat dimasukinnya. Rapat sih, bukan keras. Dan coilnya ini kompatibel buat SaltNic ataupun Freebase. Cara masukinnya di sini. Tuh. Dia lubang pengisian liquidnya lumayan besar ya. Ini gue pakai Kuplay liquid. Nah, untuk daya tampung liquidnya sendiri dia 3,5 ml, jadi lumayan banyak. Terus cara masukinnya dia begini, ya lumayan rapet dia masukinnya. Buat ngebukanya kalau dibuka langsung buka gini emang sedikit agak susah, tapi bisa sih kalau kenceng banget gitu. Nah, kalau kenceng banget bisa, cuman lebih gampang itu didorong dari sininya. Soalnya ada tulisan pushnya nih, tinggal dorong. Gampang sekali. Buat kapasitas penyimpanan baterainya dia 800 mAh. Ya bentukannya seperti ini. Kita tunggu sampai liquidnya benar-benar meresap. Terus habis itu kita omongin plus dan minusnya sama flavornya kayak gimana sih. Dia menggunakan coil 0,6 ohm yang dimana dia kompatibel sama Freebase ataupun SaltNic. Jadi pakai Freebase bisa, pakai SaltNic juga bisa. Kalau menurut gue sih lumayan oke ya inovasinya. Freebase oke, SaltNic oke, tapi airflow-nya tetap sama segitu juga. Yang dimana kita ngebutuhin airflow yang sedikit lebih tight kalau buat SaltNic dan sedikit lebih besar kalau buat Freebase. Cloud production-nya kalian bisa lihat, ini gue menggunakan teknik DTL. Lumayan ngebul, kita lihat lagi. Lumayan ngebul tapi nggak sengebul Aegis Boost ya, yang dimana dia bener-bener mod pot. Sedangkan ini cuman sekedar pot. Tapi untuk ukuran pot segini tuh cloudnya udah lumayan gondrong sih. Oke, dari inovasinya dia bagus, dia bisa SaltNic ataupun Freebase dengan coil yang sama-sama 0,6 ohm, sama-sama airflow-nya segini juga. Inovasinya kalau menurut gue lumayan bagus. Terus dari desainnya gue juga suka perpaduan antara besinya ini sama leathernya itu membuat dia kelihatan lebih tangguh, anjay. Kalau dari segi cloud production gue juga suka karena dia banyak cloud productionnya. Untuk ukuran pods ya, kita bukan ngukur dari RDA bahkan atau mod pod sekalipun. Terus dari kapasitas penyimpanan liquidnya juga dia banyak dan enak gitu dilihatnya. Tuh, jadi dia bener-bener kelihatan liquidnya tinggal semana lagi.
Untuk airflow-nya sendiri kalau menurut gue segini ngepas buat ukuran pods, dimana lu bisa menggunakan teknik DTL ataupun MTL. Kalau gue pakai MTL nih, nggak ada masalah karena cloud yang dihasilkan tuh penuh banget di mulut. Flavor production kayak apa sih? Kita masuk ke minusnya aja. Kalau menurut gue flavornya itu cenderung lebih turun ya manisnya, sama gue nggak terlalu dapetin throat hitnya di sini. Terus minusnya lagi dia ini masih menggunakan tombol, yang dimana pods pada umumnya atau pods yang kekinian itu nggak pakai tombol, jadi lu tinggal isep aja. Terus minusnya lagi dia ini di bagian mouthpiece-nya itu bener-bener lurus aja, dia nggak ada bengkok-bengkokan buat bikin bibir lu nyaman. Paling segitu aja sih plus minusnya. Dia ini masih tetap tahan banting, tetap tahan air karena dia menggunakan nama Aegis. Kalau dia nggak tahan air atau tahan banting ya nggak usah pakai nama Aegis kayaknya ya. Overall gue suka sih sama inovasinya, dan dari segi ketangguhannya gue juga suka karena dia Aegis dan dia juga digendong sama brand yang besar yaitu Geek Vape. Jadi kalau menurut gue ini layak banget buat kalian punya. Oke, sekian review singkat dari gue. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa thumbs up, share, komen, dan subscribe yang belum subscribe. Gue Andra Kuplay, keep vaping.